Siap, Jen. Udah. Ya. Ya, siulah. Oke. Nah, jadi maksud kadesaran ulun hendak umpat nongkrong di sini ini ada informasi yang nak ulun sampaikan bahwa ada hubungan berataan. Nah, ulun ini volunteer dari BNN Kabupaten Balangan. Gesan mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan muda dan masyarakat secara luas. Nah, itu Bang dulu besan pembukanya. BNN itu apa Bang? Oke. Nah, jadi dengan BNN itu singkatan, dan singkatannya itu kepanjangannya itu Badan Narkotika Nasional. Iya kah? Nah, iya. Itu Bang tadi ya, kalau BNN tadi itu adalah Badan Narkotika Nasional. K-nya itu Kabupaten Balangan. Nah, jadi ulun di sini volunteer daripada BNN Balangan yang hendak memaparkan materi lah bahasanya tuh kabupaten berataan tentang bahaya narkoba di lingkungan masyarakat, khususnya kayak kabupaten berataan nih. Ada yang milenial. Nah, ya kalau kita nih warga-warga milenial. Nah, jadi ada yang sudah tahu lah apa itu narkoba. Ya, narkoba itu sejenis barang terlarang. Nah, barang terlarang. Amun kentang narkoba atau salah? barang haram. Waduh. Nah, bujur perberpian. Jadi narkoba itu adalah sejenis zat adiktif ya kalau yang kada boleh digunakan, amun dosisnya itu kada kita pakai sesuai dengan anjuran daripada ahlinya atau dokter. Nah, itu Kang. Jadi gua hendak memadamkan kepentingan bahwa jangan sampai narkoba itu ada di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Balangan. Nah, Karena pada itu kada boleh ada lah sesuai yang dulu pakai. iya, oke. Berarti sapu-sapu itu boleh lah. Waduh. Sesuai yang dulu pakai kan gitu lah. Boleh lah gitu. Jadi memang lah menjelaskan sedikit ya oleh. Jadi narkoba itu sebetulnya ada yang boleh digunakan sesuai dengan dosis. Kan kita tahu nih, ada beberapa obat-obatan, tanam-tanaman yang dipakai dalam dunia kesehatan itu untuk pengobatan. Nah, yang sesuai dosisnya. Nah, apapun kada sesuai dengan dosisnya itu kan menyebabkan kecanduan, kemudian badan lemah, menggangguan kesehatan kena, sampai akhirnya bisa meninggal dunia. Nah, aku ngapain meninggal dunia gara-gara makan narkoba? Lucu banget. Bukan le. Nah, Tadi yang di kesehatan kok apa aja? yang di kesehatan itu ya tadi ada tanaman, obat-obatan yang boleh digunakan itu dalam dosis tertentu. Nah, jadi ada kajian ilmiahnya dulu, cek laboratoriumnya dulu, lainnya digunakan secara bebas itu. Nah, makanya kami datang ke kedai-kedai kopi, ke nongkrong-nongkrongan anak muda ini gesan mensosialisasikan bahwa bahaya narkoba itu luar biasa. Karena kita Indonesia ini di tahun 2029 itu akan menghadapi bonus demografi. Nah, bonus demografi itu yang mana usia produktif atau usia muda itu lebih banyak daripada orang tua. Yang mana bila itu lebih banyak akan menumbuhkan mental-mental Indonesia emas. Nah, mental-mental Indonesia emas itu harus kita imbangi dengan tanpanya adanya narkoba. Ya kalau misalnya tuh nih, Thailand kok boleh aja pakai ganjoy aja misalnya. Ya bahasa kerennya kayak lah. Kan memakai kan. Kenapa udah sering apa? Ganja boleh aja le. Nah, karena di Thailand itu ada memang aturan yang membolehkan itu. Sedangkan kita lebih baik melupakan daripada mencobai sama sekali hal-hal tersebut. Nah, Jadi kan narkoba tadi ada yang sifatnya tanaman jadi. Nah itu contohnya ya selain ganja. ya. Nah, amun di Kalimantan itu terkenal namanya kacubung. Nah, ya kalau kacubung yang aja perbuatan tuh. Orang tuh mengenai kacubung itu, ini bisa membahasa anak mudanya tuh leleh, kada sadarkan diri, ya hanyut, melayang-layang, terbang. Wah. Bila kita pakai kacubung itu, nah itu adalah salah satu zat adiktif yang terlarang. Nah, jadi sosialisasi ini kita saling mengingatkan ya, kalau dari ulun, dari hubungan pian, kita membantu secara bersama untuk Indonesia emas di tahun 2029 kena. Untuk menuju 2029 kena itu harus disiapkan dari wah ini. Salah satunya jangan memakai narkoba, dan dampak dari narkoba secara kesehatan dan psikis itu sangatlah banyak. Makanya harus kita hindari bersama. Nah, dan kenapa sasaran kami juga ke kedai-kedai kopi, ke tongkrongan anak muda? Nah, oleh sebab itu
persiapan Gesan Indonesia Emas ke depannya tuh disiapkan mulai wah ini dari kita nang muda, nang produktif Gesan menuju Indonesia Emas. Dan kenapa kedai kopi tongkrongan anak muda yang kami pilih? Karena kami percaya generasi muda itu adalah generasi emas, dan jangan sampai generasi emas itu terhapuskan, apalagi gara-gara narkoba. Nah biasanya kita kan BNN ada yang kesalahan aja ya kalau. Nah menurut kami itu pasarnya kurang luas Gesan sosialisasi. Jadi lebih baik kita langsung terjun ke masyarakat, tongkrongan-tongkrongan kan yang kita rasa itu lebih terindikasi lah bahasanya tuh rentan gitu terhadap bandar-bandar yang kalau masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Makanya muda adalah kekuatan. Wah, doang. Ada yang kita diskusikan nggak lagi? Nah, tadi itu kan dipadahi lebih baik kita melupakan daripada mencoba. Nah, cara-cara kita melupakan itu kayak apa? Iya. Nah, pertanyaan si ini bagus sekali ya. Kalau sebelum menjawab, perlu minum kopi dulu. Nah, ya kalau nyaman kopinya. Kopi apa namanya? Kopi original, tanda petik. Nah, jadi untuk kita cara melupakan daripada mencoba lebih baik kita lupakan itu. Salah satunya menggauli kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Ya kalau contohnya bila pian ke tujuh olahraga, pian lebih baik olahraga badminton misalnya, main bola misalnya. Kalau pian ke tujuh naik gunung misalnya, baik naik gunung misalnya. Daripada menggunakan itu, intinya kita harus mengarahkan ke hal-hal positif dan yang baik-baik, kegiatan-kegiatan positif. Nah, walaupun narkoba itu kan mabuk dan sejenisnya itu sudah dilarang dalam agama. Ya kalau semua agama melarang hal-hal itu. Nah, Islamnya kah, Budanya kah, Kristennya kah, Hindunya kah, semua agama melarang. Karena dari mabuk itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Nah, makanya oleh sebab itu kita harus bersama-sama memerangi narkoba tersebut dengan cara kegiatan-kegiatan produktif. Nah, contohnya hari ini buat pengen di kedai lihat kan minum kopi dan baca buku, pasti buat pengen diskusi. Wah, ya kan memimpin diskusi ini pasti melahirkan pemikiran baru untuk Indonesia Emas tadi. Nah, kita harus menyokong program pemerintah hal dengan hal tersebut. Nah, kayak itu Pak. Nah, jadi kan seandainya loh, misalnya ada kawanan yang tergantungan dengan itu, dan kan ada orang pilih. Nah, adakah cara sekiranya kawan nyampe itu ya Pak? Oke. Jadi bagus nih pertanyaan nih, ada kawan misalnya lah, kerabat atau sahabat kita yang memakai itu dan kita tahu ya loh. Cara yang paling mudah kita lakukan adalah laporkan ke BNN. Nah, biasa kita takutan ya, di laporan kita ditangkap ya, ada ditangkap, kita itu hanya direhabilitas. Nah, dan program BNN itu ada rehabilitas gratis. Nah, gratis dan itu adalah bagian dari penyembuhan Gesan diri kita seorang. Ya loh, ada bahasa kerennya healing. Wah, healing itu jangan kayak narkoba, ke kedai kopi misalnya, naik gunung, olahraga dan lain-lain. Nah, jadi kawan BNN tadi laporkannya ke BNN karena proses selanjutnya akan ditangani oleh BNN, khususnya di Kabupaten Balangan yang sangat luar biasa kerennya. BNN mengelola info BNN Kabupaten Balangan. Ah, ini sudah. Nah, lihat kalau punya malah video pendek aja lo. Nah, itu kan kerennya BNN kita. Dengan kita mengisto ya. Nah, jadi laporkan ke BNN dan akan diproses, direhabilitas secara gratis. Nah, gitu Bang. Apakah ada cara untuk ikut memperpanjangkan bahaya narkoba? Oke. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jurgen tadi kan kayak apa caranya supaya kawa 4 ya lo mengkampanyekan bahaya narkoba. Nah, sebujurnya itu lain hanya kawa 4 aja. Sebujurnya itulah kewajiban kita bersama. Nah, kewajiban kita bersama untuk memerangi narkoba, khususnya di mana di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia. Nah, ada caranya beberapa, misalnya 4 volunteer kayak kami, kemudian menjadi duta, atau secara khusus kita harus mengetahui dulu. Nah, hubungan pian dulu tahu, pahami bahwa narkoba itu berbahaya dan pian sebarkan dari mulut ke mulut, kekawanan misalnya, keluarga pian, ibu-ibu, tetangga dan lain-lain bahwa jangan pakai narkoba, kita hendak menghadapi Indonesia Emas. Jadi anak muda yang baik itu anak muda yang kadang pakai narkoba. Nah, tapi sebelum pian menjelaskan itu, pian harus paham dulu narkoba itu apa bahaya gesan kesehatan, gesan mental, fisik dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya kita bersama-sama berkewajiban untuk memerangi narkoba. Ya. Nah, terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan dan kesediaan berhentian Gesan mendengarkan sharing kita hari ini, Gesan memerangi narkoba. Kesimpulannya tuh handap aja, lebih baik melupakan daripada mencoba. Nah, mencoba apa? Mencoba narkoba. Jadi lupakan dari hal-hal itu
berpesan menuju Indonesia emas ke depannya. Kalau narkoba no prestasi, Yes. wah